Bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Bocah-bocah kup, kalian tak tahu apa yang kalian hadapi. Jadi benar, ini semua gara-gara Mbah Wira. Belum sempat ngejawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitaran mereka bertiga tiba-tiba geter. Kayak ada yang mau keluar dari dalam tanah itu. Dan bener aja, gak lama keluar nih tangan yang udah hancur sama bau busuk yang hangat banget. Dan itu gak cuma satu, tapi banyak. Persis sama kayak yang waktu itu Bagas dan Mirah lihat. Dan sama Cahyo langsung mundur tuh beberapa langkah, jaga jarak. Tapi Pak Kuswara lain, beliau malah maju tuh kayak udah siap gitu loh buat ngadepin mereka semua. Pak Kus bilang, Gak usah khawatir Mas Danan, saya sudah pernah berurusan sama makhluk-makhluk ini sebelumnya. Jelema anu geus indet ulah balik, anu geus tenang ulah ngeganggu, anu teu tenang tanpa pamales kaneri. Habis itu Pak Kuswara ngeluarin pusaka mata tombak yang waktu itu, terus dia lempar tuh ke tanah. Pas mata tombak itu nancep ke tanah, pusaka itu langsung ngeluarin cahaya terang banget sampai menuhin itu pekarangan rumah. Dan makhluk-makhluk itu tiba-tiba kayak nge-freeze gitu, kayak berhenti gerak, nggak ada perlawanan sama sekali. Dan ngelewatin kesempatan ini, Cahyo langsung lari tuh ke arah rumah itu buat ngedeketin Mbah Wira. Tapi belum sempet Cahyo sentuh itu orang, tiba-tiba wah, lelepah itu datang dan Cahyo dipukul tuh sampai mental. Tapi Cahyo nggak lemah, dia langsung berdiri lagi dan lanjut ngelawan itu lelepah. Sementara Cahyo sibuk sama lelepah itu, Danan sama Pak Kuswara fokus nih ke arah Mbah Wira, coba nyerang dia tuh, coba buat ngelumpuhin dia. Tapi diserang kayak gitu, Mbah Wira bilang, Kalian tidak akan bisa bunuh aku. Abis ngomong gitu, tiba-tiba Danan sama Pak Kus mental tush. Abis itu keluar kayak semacam energi dari dalam tanah. Dan itu energi lama-lama ngebentuk jadi bola api. Persis kayak yang nyerang rumah tadi. Gak nyerah, mereka coba serang lagi tuh Mbah Wira. Tapi gak ada satupun dari mereka yang bisa nyentuh itu orang. Sampai akhirnya lelepah itu datang dan mukul Pak Kuswara sampai dia jatuh ke tanah. Pak Kus kepalanya berdarah di situ. Cahyo terus baca amalan pelindung dan langsung nyamperin Pak Kuswara. Danan panik di situ kan. Dia tarik tuh keris dari sukmanya terus dia lempar ke Mbah Wira. Gak ada yang nahan keris itu. Dan itu keris nancep tepat di dadanya Mbah Wira. Pikir Danan mati ini orang, karena kena dadanya, kena jantungnya. Tapi tiba-tiba Danan juga ikut kena pukul sama lelepah itu sampai mental. Cuma untungnya amalan pelindung dari Cahyo tadi agak ngurangin rasa sakitnya. Danan lihat lagi tuh ke arah Mbah Wira. Tapi sekarang itu orang hilang. Yang kesisa cuma lelepah sama Banaspati itu doang yang nyoba buat nyerang lagi. Tapi Cahyo gak diem aja. Dia tahan itu makhluk sendirian sambil coba berdiri. Pak Kuswara bilang, tenang Mas Danan, coba lihat ke depan. Dari dalam rumah itu muncul satu orang, jenggotnya putih, bajunya hitam. Itu Mbah Wira. Dia keluar lagi, gak ada luka sedikit pun. Dan itu keris yang tadi dilempar sama Danan geletak gitu aja. Mbah Wira bilang, Jangankan bunuh aku, melawan penjagaku saja kalian tidak mampu. baik kalau itu mau. Abis ngomong gitu, Cahyo kan dia pakai sarung Cahyo. Dia buka tuh ikatan sarungnya. Nah pas itu sarung dia lepas, Cahyo itu langsung jadi kayak kerah gitu. Cuma kerah yang udah menggila gitu, udah brutal. Dia naikin itu badannya lelepah dan dia tutupin kepalanya pakai sarung. Terus dia pukul itu. Lelepah itu meraung-raung sakitan. Dia benturin kepalanya ke pohon buat ngejatuhin Cahyo. Dan terus tarik lagi tuh kerisnya kan. Set. Dia bacain tuh ajian kan. Namanya ajian lembur sakti. Ini ajian serangan jarak jauh buat nyerang inti dari Banaspati. Diserang tuh sama Danan kan. Set. Dan seakan gak terima gitu sama serangannya Danan, Banaspati itu berubah jadi hitam dan nerjang ke arah dia. Tapi Danan udah siap di situ. Dan sebelum itu bola api ngenain Danan, Pak Kuswara ngelempar mata tombaknya ke bola api itu sampai itu bola api pecah buyar. Danan nengok ke arah Cahyo kan. Dan itu Cahyo makin menggila. Mata lelepah itu dia tarik kayak mau dicopot sama dia. Lelepah itu terus coba buat ngegigit Cahyo, tapi Cahyo tahan itu taringnya terus dia robek rahangnya. Di situ Pak Kuswara tiba-tiba teriak, Cahyo, jantungnya. Cahyo yang gak denger itu paham. Dia bacain itu tangan kanannya suatu amalan yang gak tahu amalan apa, pokoknya dia bacain itu. Cuma abis itu Cahyo hantem ini tangan kanannya ke dadanya lelepah itu. Dan itu tembus dan Cahyo tarik jantung lelepah itu sampai keluar. Dan seketika itu lelepah langsung jatuh ke tanah.
Habis itu mereka langsung kumpul dan nyamperin Mbah Wira. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira jatuh ke sungkur dan tiba-tiba kulitnya itu berubah jadi makin keriput dan makin hitam. Kelihatannya sekarat tapi dia masih berusaha bertahan. Dan gak lama dari dalam rumahnya itu ada lagi yang teriak, "Mbah Wira!" Ternyata itu Kang Asep. Mbah Wira nengok ke arah Danan kan, dan sambil dibantu sama Kang Asep, Mbah Wira bilang, Aku tidak akan mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan buatku saat ini. Kami tidak akan bunuh kamu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini. Kalau saja aku bisa. Aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa aku akhiri. "Kang Wira, Kade." Lilis, perempuan yang bisa dibilang cantik gitu ya, yang selalu bisa bikin Kang Wira ini nyaman. Mereka berdua selalu ketemu di rumah itu setiap habis kerja. Di rumah singgah yang ada di tengah-tengah hutan. Walaupun cuma diterangin sama lampu petromak nih, tapi ngelihat si Lilis ini udah cukup lah buat ngebuat hatinya Kang Wira ini tenang. Udah cukup ngilangin semua capeknya dia. Nah, baru beberapa langkah mau masuk ke rumah itu, Lilis langsung peluk dia tuh sambil bilang, "Kang, Lilis kangen." Kang Wira balas peluk tuh si Lilis kan. Dan mereka pun cuman terus tuh sampai merambah ke hal-hal lain. Sampai Kang Wira, maaf nih, ini umur 18 tahun only nih, Kang Wira remas itu bagian itunya. Dan tiba-tiba pas Kang Wira ngelakuin itu, Lilis ini teriak. Ditanya sama Kang Wira kan, "Kenapa Lis?" Tapi Lilis jawab, "Gak apa-apa." Ya sama lah kayak cewek-cewek. Karena penasaran, Kang Wira langsung buka tuh bajunya Lilis. Dan di situ dia ngeliat ada bekas memar di dadanya Lilis. Lilis langsung nunduk aja di situ. Dan Kang Wira yang ngeliat itu langsung emosi. Dia bilang, Ini gara-gara siapa, Lis? Si Bang Gumelar itu lagi. jadi Lilis ini adalah istrinya Pak Gumelar, juragan yang punya perkebunan karet itu, yang sekaligus adalah bosnya Kang Wira. Bisa dibilang ya, Kang Wira ini main api. Istri bosnya sendiri cuy, dihajar sama dia. Tapi ya salah satu alasan kata dia itu ya karena dia kasihan sama Lilis ini. Lilis ini suka disiksa sama Pak Gumelar. Pagi harinya kayak biasa tuh, Kang Wira kerja di perkebunan karet. Gak ada yang istimewa sebenarnya gitu. Cuma ada pekerja-pekerja lain sama anak-anak kampung yang lagi main di situ. Nah, kerja tuh kan, sebentar lagi gak terasa udah mau masuk jam istirahat. Dan ini yang Kang Wira tunggu. Karena sebentar lagi Lilis bakal datang nih buat nganter makanan. Tapi masuk jam istirahat ternyata gak sesuai sama harapannya Kang Wira. Bukan Lilis yang datang nganterin makanan, tapi Teh Riri. Yang jadi pertanyaan, kenapa sama si Lilis? Kayak biasanya, Kang Wira sengaja tuh pulang agak telat. Dia berharap bisa ketemu Lilis nih di tempat biasa, di rumah itu. Dan bener aja, pas sampai rumah itu, Kang Wira lihat, oh, lampu petromaknya udah nyala. Buru-buru lah dia masuk ke dalam rumah itu kan buat ketemu sama si Lilis. Tapi pas masuk ke rumah itu, Kang Wira ngeliat kok Lilis berdiri aja tuh di pojokan dan mukanya itu udah memar-memar. Sontak Kang Wira langsung lari ke arah dia tuh sambil teriak, "Lilis, kamu kenapa?" Belum sampai ke tempatnya Lilis, tiba-tiba datang nih satu orang laki-laki ngedeketin Lilis dan ngejambak rambutnya. Terus laki-laki itu teriak, Bocah gak tau diuntung. Udah gak sayang nyawa kamu, Wira. belum sempat ngejawab, tiba-tiba kepalanya Kang Wira dipukul dan dia jatuh tuh ke lantai. Dan itu gak cuma sekali. Kang Wira terus tuh dipukulin kan pakai benda tumpul, gak tahu itu balok kayu atau apa. Yang Kang Wira lihat, yang mukulin dia itu adalah pekerja kebun karet lainnya yang kemungkinan disuruh sama Pak Gumelar. Lilis di situ udah nangis-nangis dan minta supaya Kang Wira ini berhenti dipukulin. Di situ Pak Gumelar langsung ngasih isyarat tuh buat berhenti. Dan para pekerja itu langsung berhenti mukulin Kang Wira. Kang Wira udah gak berdaya tuh di lantai. Kepalanya udah berdarah-darah, tapi ternyata gak berhenti sampai di situ. Pak Gumelar terus ngejambak Lilis dan nyeret dia tuh ke hadapannya Kang Wira. Dia bilang tuh kan, "Ini perempuan yang kamu mau." Habis itu Pak Gumelar tampar itu Lilis. Nah, cukup sampai di situ. Dia tendang punggungnya Lilis dan dia injek-injek untuk istrinya sendiri. Kang Wira yang udah gak sanggup berdiri, cuma bisa teriak-teriak tuh, "Tolong berhenti." Pak Gumelar berhenti tuh mukulin Lilis. Tapi yang dia lakuin selanjutnya, dia nyuruh anak buahnya mengikat Kang Wira di tiang pondasi rumah. Habis itu dia bilang, Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku gak sudi hidup sama barang bekas kacung. Habis ngomong gitu, Pak Gumelar keluar rumah. Dan dia bilang ke anak buahnya buat lakuin apa yang mesti dilakuin. Pekerja-pekerja itu
langsung senyum. Dan mereka langsung samperin tuh Lilis. Kurang lebih 5 orang pekerja tuh udah ngerumunin Lilis. Dan yang terjadi selanjutnya, lu tau lah, Kang Wira yang udah nggak bisa ngapa-ngapain karena habis digebukin tuh, cuma bisa teriak di situ. Kalau habis ini aku masih hidup, akan aku pastikan kalau kalian menderita lebih dari ini. Dan dengan itu, salah satu dari mereka nyamperin Kang Wira nih. Dan buah, Kang Wira dipukul tuh pakai kayu sampai dia nggak sadarin diri. Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir di Kamis Wage. Kang Wira masih hidup. Pagi harinya setelah kejadian itu, Lilis sadar duluan ternyata. Dan dia lepasin tuh ikatan tangannya Kang Wira. Habis itu mereka pergi nih, ngumpet di hutan desa sebelah. Kang Wira dalam hati udah bertekad nih, kalau dia bakal balas dendam di situ. Dia tahu, anak yang dimaksud sama dukun itu adalah anak yang namanya Mirah di desa Sukmaraya yang sering main di kebun karet. Kang Wira nggak peduli di situ, walaupun dia anak kecil sekalipun. Yang penting dia bisa balas dendam. Singkat cerita, ritual itu selesai. Mirah udah mati, tapi temennya si Mirah, Kang Wira nggak bisa nemuin dia. Nah, dari lingkaran tempat jasad Mirah berada, tiba-tiba muncul nih satu makhluk. Nggak tahu itu makhluk apaan, pokoknya serem banget. Nggak tahu itu setan, iblis atau apa. Tapi Kang Wira ngeberaniin diri nih buat ngomong ke makhluk itu. Aku akan kasih apapun yang kamu minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya mati semua. Nggak pakai lama, besoknya nyebar kabar di desa itu kalau warga-warga udah nemuin kepalanya Pak Gumelar kegantung di atas pohon karet dan badannya udah nggak utuh lagi. Kang Wira puas ngeliat itu. Dia sekarang bisa enak-enak tuh sama Lilis sesuka dia. Dan hampir setiap hari tuh jasad-jasad pekerjanya Pak Gumelar ditemuin nggak bernyawa di kebun karet. Dan ada juga yang hilang nggak ditemuin sama sekali jasadnya. Awalnya Kang Wira ini ketawa-ketawa puas gitu, dia seneng karena berhasil balas dendam. Tapi ternyata dia salah, dia lupa sama bayarannya. Malam itu hujan deras dan petir tuh nyamber kencang banget. Kang Wira teriak di situ ke satu sosok. Berhenti! Sosok itu adalah Lelepah. Dia udah megang badannya Lilis tuh di tangannya dan dia belah itu badannya Lilis jadi 2. Terus Lilis dikunyah sama sosok itu. Di situ Kang Wira udah nggak bisa teriak lagi. Dia ambil pisau tuh, terus dia tusukin sendiri ke jantungnya. Tapi nggak bisa. Setiap kali dia ngelukain dirinya sendiri pakai pisau itu langsung sembuh lagi. Ngelihat Wira yang kayak gitu, makhluk itu bilang, Nyawamu itu punyaku. Kamu tidak akan mati sampai nanti tiba waktunya kamu dan aku dibakar di neraka. Maksudnya, aku kan sudah kasih tumbalnya. Kamu pikir masih ada tempat di akhir zaman dan mereka yang bersekutu sama iblis? makhluk itu terus manggil sekutunya buat ngejagain badannya Kang Wira. Dan dia nempatin di makhluk itu, tempat Kang Wira panggil makhluk itu. Danan, Cahyo, sama Pak Kuswara sempat gak percaya nih sama ceritanya Kang Asep itu. Jadi selama ini Kang Asep nyembunyiin hal itu. Kang Asep terus ngebopong Mbah Wira dan ngerebahin dia di teras rumah. Habis itu Mbah Wira bilang kalau setelah kejadian itu, kenikmatan dunia apapun yang dia minta pasti ada, pasti bisa dia nikmatin. Tapi dia nyesel di situ karena itu semua gak ada gunanya. Orang-orang yang dia sayangin mati. Terus Cahyo nanya, lalu kenapa kalian serang kami? Mbah Wira teh nggak maksud nyerang. Makhluk-makhluk itu dikedaliin sama empunya yang sekarang ini nungguin di Mahlum. Habis itu Mbah Wira berusaha buat bangun. Terus dia duduk dan dia bilang, Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan hilang. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirim utusannya lagi. Danan penasaran dong. Dia nanya tuh ke Kang Asep sama Mbah Wira, sebenarnya makhluk apa ini yang mesti mereka lawan? Sebelum cerita, Kang Asep sempat nengok dulu nih ke Mbah Wira. Seakan-akan minta persetujuan gitu, kayak boleh nggak nih ceritain? Dan Mbah Wira ngangguk di situ. Jadi Kang Asep cerita kalau dia ini sebenarnya nggak pernah ngelihat makhluk ini secara langsung. Palingan ya cuma ngedenger dari ceritanya Mbah Wira aja. Nah, iblis ini lahir di sebuah kerajaan jauh tuh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia
Tapi dia ini haus darah. Dia udah ngebantai ratusan manusia gak berdosa cuma buat nyempurnain ilmunya. Pasukan kerajaan pernah nyoba buat nangkep ini orang, tapi malah setengah dari prajurit kerajaan itu tewas semua. Nah, 3 tahun setelah makhluk itu dapat kesaktian, muncul lagi orang sakti. Namanya Chandramukti. Chandramukti ini nyoba buat ngantiin makhluk itu. Mereka berantem tuh, adu ilmu. Ternyata stalemate gitu loh. Dua-duanya sekarat dan pada akhirnya mati. Jasad Chandramukti dikubur di kampung itu, tepat di bawah pohon beringin raksasa di belakang asrama. Dan ternyata mati itu bukan akhir dari manusia kejam itu. Dia sekarang udah jadi iblis yang ngejebak manusia-manusia yang nyari ilmu gak bener kayak Mbah Wira. Makin penasaran dan tanya, siapa nama iblis ini? Karena mungkin aja kalau tahu namanya nanti bakal tahu gimana cara ngalahinnya. Kang Asep bilang, namanya belum selesai ngomong, tiba-tiba pas mau nyebut nama itu makhluk, Kang Asep batuk-batuk tuh sampai ngeluarin darah. Dia terus tuh batuk-batuk sampai jatuh ke lantai. Pak Kuswara langsung gercep tuh ngebacain doa pelindung, berusaha buat nahan serangan-serangan yang nyerang Kang Asep. Raka Raswana. Ngedenger nama itu, keris raga Sukmanya Danan langsung geter. Dan gak cuma itu, mata tombaknya Pak Kuswara juga ngasih respon yang sama, nandain kalau nama itu bahaya banget. Danan terus nanya, gimana caranya supaya kita bisa ngalahin makhluk itu? Di situ Mbah Wira ngejelasin, kalau nggak ada yang tahu caranya, harus ada orang punya kesaktian tinggi kayak Chandramukti, atau Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi dia tidak pernah keluar dari Imah Lowong dan cuma mengirim demit-demit utusannya. Aku sudah kasih tumbal seperti yang dia mau. Gadis yang lahir di Kamis Wage, seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya lagi. Tapi gak sekalipun dia ninggalin Imah Lowong. Maksud Mbah Wira, Mirah. Maafkan aku, Suara. Sudah, Mbah. Aku sudah maafkan sejak lama. Aku kesini bukan untuk balas dendam. Masih ada harapan. Makhluk itu belum dapat tumbalnya. pas Pak Kus ngomong kayak gitu, mereka semua langsung nengok tuh ke dia, ngarep penjelasan Pak Kus tentang apa yang dia bilang tadi. Mbah Wira nanya, Tidak mungkin. Aku lihat sendiri anak itu mati. Kamu ada di sana juga kan? Jasad Mirah sudah di tangan makhluk itu. Tapi dia gagal mendapatkan jiwanya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bisa bangkit sempurna. kalau itu benar, kita cukup selamatkan jasad Mirah dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Benar, tapi gak akan semudah itu. Habis itu Pak Kuswara berdiri. Dia udah tahu nih mesti ngapain sekarang. Sebelum pergi, Pak Kuswara ngasih pesan ke Kang Asep buat jaga Mbah Wira nih, banyak banyak doa dan ibadah, karena nggak tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Apakah bakal selesai masalah atau bakal malah makin parah. Nah, pas mau jalan keluar dari rumahnya Mbah Wira, tiba-tiba Mbah Wira berdiri dan nanya tuh ke Pak Kus. Kuswara, kamu tahu di mana Mirah sekarang? Dia aman. Chandramukti yang jaga dia. Danan, Cahyo sama Pak Kuswara pergi ke Imah Lowong itu lagi. Dan begitu sampai di pekarangan rumah itu, puluhan atau mungkin ratusan makhluk-makhluk yang mukanya nggak jelas nyambut mereka. Kali ini udah nggak ada makhluk melepah itu ataupun siluman ular itu. Yang ada adalah sosok kayak mayat hidup dan sosok pocong-pocong itu. Banyak banget. Pak Kuswara langsung ingetin Danan sama Cahyo di situ. Ingat tujuan utama kita, jasad Mirah. Mereka berdua setuju di situ. Mereka nggak berniat ngelayanin makhluk-makhluk itu, dan mereka yakin amalan pelindung yang sebelumnya udah mereka bacain itu udah cukup buat membuat makhluk-makhluk itu ngejauh. Pak Kuswara mimpin mereka di paling depan tuh. Pelan-pelan mereka ngedeket ke rumah itu, dan bener aja, nggak lama jalan, tiba-tiba udah ada pocong yang menghadang tepat di depan mereka. Pocong yang kayak kafan itu udah berdarah-darah. Mereka bertiga langsung tahu kalau itu bukan pocong biasa. Cahyo langsung serang itu pocong pakai sarungnya. Tapi nggak ada satupun serangan dia yang ngenain itu pocong. Dan tiba-tiba itu pocong pindah tepat ke depan mukanya Danan. Danan ngeliat jelas muka pocong itu jelek banget. Liurnya netes-netes dan kulitnya itu udah busuk. Belum sempat Danan lompat mundur,
tangan makhluk itu nerobos kain kafan, menggenggam tangannya Danan. Melihat itu, Cahyo sabetin lagi tuh sarungnya kan. Awas Danan! Makhluk itu kempas, tapi tangannya masih megangin tangannya Danan dan otomatis Danan jadi ikut jatuh. Pocong itu terus menggeliat-geliat kayak gimana sih? Tangan keikat gini tapi mau ngedeket gitu lah, menggeliat gitu. Nyoba buat ngedeketin mukanya dia ke mukanya Danan. Dan dia bilang, bebaskan jasadku. Set! Danan langsung melihat sesuatu di kepalanya. Dia langsung dapat kayak apa ya, penglihatan atau vision gitu ya, tentang seorang dukun. Itu dukun lagi meraktekin ilmunya. Dukun itu dukun santet, pesugihan juga. Pokoknya dia ini mendalami ilmu yang gak bener. Dan salah satu tamu dari dukun itu adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan itu, si iblis yang ngasih ilmu itu nuntut apa-apa yang jadi haknya dia. Di situ kelihatan matanya dukun itu kebakar dan lidahnya ada yang narik sampai putus. Badannya pada melepuh. Pokoknya dia kelihatan sengsara banget di situ. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Danan ngedenger nih Cahyo manggil-manggilin namanya. Danan, Danan, dan dia langsung kebangun. Dia lihat ke sekitaran dan itu pocong udah gak ada. Danan nanya ke Cahyo, mana makhluk itu? Hilang. Mas kamu hilang kesadaran. Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira. Danan ceritain lah tuh kan apa yang tadi dia lihat pas lagi gak sadarin diri itu ke Pak Kus sama Cahyo. Dan mereka makin geram di situ sama kelakuan si iblis ini. Habis itu Pak Kus langsung ngajak mereka buat cepet-cepet selesaiin urusan ini supaya gak ada lagi manusia yang terjerumus. Pintu depan Imah Lewang itu udah kebuka sekarang. Seakan-akan bakal ada hal besar nih yang nyambut mereka. Saking keselnya, Cahyo bilang, sialan, tempat ini gak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang. Sarang demit. Danan ngerti kenapa Cahyo ngomong kayak gitu. Karena pas dia masuk ke rumah itu, mereka langsung disambut sama beberapa setan. Dan yang paling menarik perhatiannya Danan itu adalah sosok perempuan yang posisinya itu lagi kayang. Dan dia lagi ngerayap di dinding sama langit-langit. Tapi mereka gak ada urusan sama itu. Mereka terus telusurin rumah itu. Mumpung amalan pelindung itu masih ada, mereka gak mau buang-buang waktu. Mereka terus jalan sampai di suatu titik. Pak Kuswara bilang, di sini aku terakhir lihat Mira. Posisi mereka itu ada di kayak ruang tengah. Yang di ujungnya itu ada satu kamar. Kelihatannya ukurannya lumayan gede. Pak Kuswara terus nunjuk ke kamar itu. Dan dia bilang, itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mira dikorbanin. Dan langsung mikir di situ. Kalau iblis Brakarasmana itu sembunyi, udah pasti di kamar itu. Dan tiba-tiba itu pintu kamar kebuka sendiri. Seolah-olah nyuruh mereka bertiga ini buat masuk. Mereka deketin ruangan itu. Dan baru selangkah mereka masuk ke dalam sana, tiba-tiba mereka langsung diserang tuh sama kepulan asap hitam. Dan asapnya itu panas banget di kulit. Ngerasa dalam bahaya besar. Dana langsung baca amalan tuh buat nyingkirin asap hitam itu. Sampai akhirnya setelah dibacain amalan itu, asapnya hilang. Dan pas asap itu hilang, kok ada yang aneh. Kemana Cahyo sama Pak Kuswara? Dan pas ngeliat ke sekeliling, ternyata Danan udah gak ada di ruangan yang tadi. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa komen untuk video dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, goodbye.